Nah, mestinya kalau kemudian Ahmad bin Isa Ar-Rum atau Al-Muhajir itu hijrah ke Yaman dan kemudian berdiaspora di Yaman, maka bisa saja kemudian Hadramaut itu orang-orang Hadramaut itu berhaplogrut sama dengan Ismail. Karena Ismail nyambung dengan karena Ahmad bin Isa dari Nabi Muhammad SAW terus ke atas itu kan ke Ismail. Dari tes DNA kemudian sejarah, buku sejarah klasik itu terkonfirmasi. Makanya saya sadar, oh benar kalau kemudian orang-orang Hadramaut atau Yaman ketika di tes DNA itu G, Pak, bukan J, Pak. Karena mereka bukan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian ke negara lain, ke daerah lain, ke Jazirah Arab, ke Mekah itu. Kita ini orang modern, Pak, bukan orang orang purba lah. Kita ini orang modern, dan salah satu ciri khas orang modern itu adalah menerima kenyataan teknologi yang ada. Nah, karena itu jawaban Pak Taufik tadi menjadi indikasi bahwa DNA itu bisa menjadi dasar hukum, bukan hanya dasar sejarah, bukan hanya dasar pemikiran, tapi dasar hukum. Jika kemudian terjadi perselisihan antar keluarga dan seterusnya misalkan. Artinya bahwa tes DNA itu menurut saya bisa dianggap sebagai metode yang ilmiah dan bisa membuktikan untuk menentukan nasab. Tes DNA itu yang pertama. Nah, makanya saya ini Pak, tes DNA yang disampaikan oleh Pak Sugeng, saya mohon maaf kalau saya salah ya. Saya mendapatkan beberapa hari yang lalu Pak Sugeng menjelaskan bahwa tes DNA orang-orang atau masyarakat Yaman, terutama Hadramaut, itu kan ternyata bukan J tapi G. Betul Pak Sugeng ya? G. Nah, saya juga sempat melihat apa yang disampaikan oleh Profesor Menahim Ali yang meneliti, mengkaji kitab-kitab lama, kitab-kitab bukan hanya klasik nih, kitab-kitab kuno, kitab antik, yang menjelaskan bahwa Ismail itu hijrahnya atau kemudian berdiasporanya itu bukan ke Yaman, Pak, tapi ke Jazirah Arab, Pak. Ismail. Makanya kalau kemudian haplogrupnya orang Yaman itu G, tidak sama dengan Nabi Ismail, dari sejarah juga terkonfirmasi, Pak Sugeng. Dari buku-buku klasik dan buku-buku klasik yang dibaca oleh Profesor Menahim itu bukan hanya kitab-kitab internal dari kalangan Islam, tapi juga kitab-kitab internal eksternal dari non-Muslim. Taruhlah misalkan Yahudi dan seterusnya itu. Itu terkonfirmasi dengan upload. Ya. Nah, mestinya kalau kemudian Ahmad bin Isa Ar-Rum atau Al-Muhajir itu hijrah ke Yaman dan kemudian berdiaspora di Yaman, maka bisa saja kemudian Hadramaut itu orang-orang Hadramaut itu berhaplogrut sama dengan Ismail. Karena Ismail nyambung dengan karena Ahmad bin Isa dari Nabi Muhammad SAW terus ke atas itu kan ke Ismail. Dari tes DNA kemudian sejarah, buku sejarah klasik itu terkonfirmasi. Makanya saya sadar, oh benar kalau kemudian orang-orang Hadramaut atau Yaman ketika di tes DNA itu G, Pak, bukan J, Pak. Karena mereka bukan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian ke negara lain, ke daerah lain, ke Jazirah Arab, ke Mekah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tetap saja menurut saya Pak Yusuf bahwa selain tes DNA, sekali lagi buku Pak, tentang penelitian ilmiah, gitu, Pak. Penelitian ilmiah yang itu akan bisa membuktikan orang ini memang satu nasab atau satu dzurriyyah atau tidak. Metode ilmiah itu kan banyak, Pak. Bisa melalui manuskrip, bisa melalui buku-buku sejarah yang sejamannya atau belum sejaman orang itu, atau arkeologi, Pak. Dan kita sampai sekarang tidak mendapatkan kantor balik, bukan kantor balik ya, penjelasan
yang berdasarkan kepada metode ilmiah itu yang kemudian menggugurkan tesis Kiai Imam gitu. Kan itu yang terjadi sekarang. Makanya menurut saya tesis Kiai Imam itu bisa kemudian ada antitesanya kalau kemudian ada orang entah ilmuwan atau orang peneliti yang bisa membuktikan 3 hal. Yang pertama adalah ada manuskrip tandingan, kan begitu. Yang kedua itu ada arkeologi, sekedar petunjuk untuk menunjukkan bahwa ternyata Ahmad bin Isa lahir di sini, kemudian wafat di sini, punya putra namanya Imam Ubaidillah, kan begitu, Pak. Sekarang kan perdebatan. Ahmad bin Isa katanya hijrah ke Yaman, kemudian wafat dan dimakamkan di Mu'assasah itu di sana. Satu pihak kemudian makamnya Ahmad bin Isa di Yaman itu kan ditemukan baru abad ke-9. Satu pihak abad 9. Sementara abad ke-4 atau abad ke-5 itu orang-orang menganggap dan yakin bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu di mana? Di Basrah. Dan itu sudah sekian tahun yang lalu, Pak. Ini kan jadi pertanyaan dan perdebatan. Yang ketiga sejarah, Pak. Makanya tadi saya menyebut, Pak. Orang bikin sejarah itu kan harus ada data primer. Data primernya apa? Satu adalah pelaku sejarah itu sendiri. Kalaupun bukan pelaku sejarah sendiri, yang kedua adalah penulis yang sejaman di mana sejarah kala itu hidup. Jadi misalkan begini, ada penulis yang menulis tentang Ubaidillah, ya berarti kan di abad 4 itu. Di abad 4 itu mestinya sudah ada kitab atau buku yang menulis tentang sejarah bahwa lahir putranya Ahmad bin Isa di abad 300 berapa itu, abad 4 lah maksudnya, di zaman itu. Dan ada buku yang bercerita tentang itu. Yang ketiga, Pak, ada sejarah yang menulis tidak sejaman, bukan pelaku sejarah, tetapi juga tidak sejaman, tetapi tetap saja buku apapun atau sejarah apapun yang ditulis oleh orang yang tidak sejaman, itu harus merujuk kepada data primer yang sejaman itu, Pak. Jadi contoh begini, Pak, tiba-tiba kemudian abad 9, menurut beberapa kajian orang, ada kitab yang kemudian mengatakan ada Imam Ubaidillah, ya, abad 9. Tetapi kitab itu tidak merujuk kepada abad ke-4 atau abad ketiga, di mana abad-abad itulah hidupnya Imam Ubaidillah. Kan begitu, Pak. Ini yang kemudian jadi lemah di sini. Dan jaraknya jauh, Pak, 500 sekian tahun. Nah, saya kira itu sekedar tanggapan sementara untuk Pak Sugeng. Jadi nyambung antara tes DNA yang dilakukan dan untuk masyarakat Hadramaut dengan sejarah yang dituliskan lewat buku-buku klasik, di mana Nabi Ismail itu tidak hijrah ke Yaman, tetapi dia masuk ke Arab di Mekah itu. Sementara begitu, Pak Yusuf. Ya. Baik,